Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Translin, jumpa lagi dengan saya. Pada kesempatan ini saya akan lanjut sharing terkait dengan platform desain Canva, di mana pada video ini ada dua poin utama yang ingin saya sharing, yaitu pertama, kenapa saya merekomendasikan Anda mempergunakan Canva sebagai salah satu platform desain. Yang kedua, saya akan sharing terkait beberapa tips atau mungkin trik sehingga rekan-rekan tetap dapat secara optimal menggunakan Canva walaupun rekan-rekan ada user gratis ya atau akun free. Nah, ada hal-hal prinsipal yang menurut saya kenapa rekan-rekan sebaiknya mempergunakan Canva. Pertama, memang Canva itu multi platform ya, jadi rekan-rekan bisa mengaksesnya apakah mempergunakan desktop atau mempergunakan smartphone. Kemudian terlepas dari dia memiliki apps di iOS dan Android, sebenarnya rekan-rekan tetap dapat mempergunakan Canva hanya dengan bermodalkan browser ya dan akses internet. Jadi apapun platformnya, apa desktop atau ke smartphone atau apapun operating systemnya, iOS, Android, ya rekan-rekan tetap bisa mempergunakan Canva. Yang penting teman-teman bisa mempergunakan browsernya. Jadi tinggal diakses di canva.com. Tentunya ini sangat bermanfaat untuk kita. Sehingga nanti jika ada momen rekan-rekan harus mempergunakan browser atau lagi di perjalanan mempergunakan smartphone, yaitu tentunya memberikan fleksibilitas yang sangat baik. Kemudian memang Canva ini fiturnya sangat kaya dengan template ya, dengan template. Jadi andai kata rekan-rekan tidak memiliki basic skill desain pun, rekan-rekan bisa membuat sebuah postingan yang baik, bagus. Kemudian dia juga punya repository atau koleksi file yang sangat banyak. Jadi rekan-rekan tidak perlu khawatir, maksudnya harus browsing dulu. Jadi teman-teman bisa mengakses hanya dengan mempergunakan atau tetap berada di aplikasi Canva-nya. Tidak perlu untuk keluar. Terlepas dari memang ada batasan saat rekan-rekan mempergunakan akun free atau gratis dengan teman-teman yang mempergunakan akun pro. Nanti saya juga akan sharing tips untuk teman-teman nanti yang menggunakan akun pro. Nah, yang kedua kenapa saya rekomendasikan tadi templatenya lebih spesifik lagi. Rekan-rekan kalau kita lihat di bagian nanti membuat desain, teman-teman tidak perlu bingung lagi nih, saya mau buat membuat desainnya ukurannya apa, karena memang dari Canva-nya juga sudah menyediakan ini template khusus. Nanti rekan-rekan bisa slide ke bawah misalnya atau mempergunakan keyword. Jadi ini ada rekomendasi, ada media sosial, ada acara, pemasaran, dokumen. Banyak sekali pilihan apakah sesuai dengan jenisnya, jenis filenya. Tadi ada video, kemudian ada presentasi, atau juga sesuai dengan platformnya. Platform di sini misalnya media sosial, misalnya ada Instagram, kemudian YouTube, kemudian Twitter. Semuanya itu dapat diakses dengan satu platform saja, yaitu Canva. Kita bisa lihat di bagian untuk membuat desain. Di sini kita selalu mengawali pembuatan desain dari bagian ini. Bisa diklik buat desainnya. Kemudian nanti rekan-rekan bisa lihat nih, di sini sudah banyak pilihan yang disarankan. Jadi semakin sering rekan-rekan membuat sesuatu kategorisasi, nanti rekomendasinya ada, karena dia ada IE-nya ya. Ada rekomendasi, atau rekan-rekan selain scrolling ke bawah bisa juga mengetikkan keywordnya. Rekan-rekan membutuhkan apa? Tidak hanya juga untuk media sosial, bahkan sertifikat pun ada, kupon, jadwal kelas, tiketing, program, sampai proposal pun ada template-nya, sehingga teman-teman nanti tinggal mempergunakan. Nanti bahkan teman-teman juga bisa ngatur bahasanya, template-nya nanti bahasa apa. Misalnya teman-teman yang sudah by default settingannya Inggris, ya nanti bisa tetap searching mempergunakan bahasa Indonesia.
Ya, kita sudah masuk ke bagian editing ya, di bagian dashboard editornya. Nah, pada bagian ini ada opsi kan, ada template, unggahan, ada foto, ada elemen. Tentunya untuk teman-teman yang mempergunakan fitur free atau gratis pun tetap bisa mengakses semua bagian ini. Tetapi memang ada pilihan gambar atau mungkin musik tertentu yang tidak dapat teman akses. Tapi tidak perlu khawatir karena kan nanti rekan-rekan tetap bisa mempergunakan gambar dari luar. Jadi dengan cara misalnya di bagian tadi unggah, atau kadang-kadang ada yang tidak mungkin belum dieksplor di bagian bawah. Di bagian bawah ini kan kalau kita file kita di atas ya ada teks, kemudian musik. Di bagian bawah itu masih ada bagian lain yang mungkin dapat rekan-rekan eksplorasi di bagian lainnya jika diklik. Nah, di sini itu ada opsi, ada style gaya, ada bagan juga, ada chart, kemudian juga ada Pixabay. Nah, ini rekan-rekan bisa pergunakan banyak sekali opsi di sini, sampai ada Instagram, kemudian ada pembuatan QR code YouTube. Nah, rekan-rekan bisa khusus untuk gambar nih bisa akses dari Pixabay. Jadi rekan-rekan bisa mempergunakan gambar secara gratis dari Pixabay. Ini adalah satu triks sehingga nanti teman-teman saat mengekspor atau men-save gambar itu tidak ada lagi watermark dari Canva-nya, karena memang gambar yang disediakan dari Pixabay ini gratis. Nanti kalau teman-teman sudah, tadi kan ada beberapa akses yang bisa fitur aplikasi terintegrasi yang diakses dari bagian lainnya. Nanti kalau sudah teman-teman pergunakan, dia akan muncul di dashboardnya seperti ini. Pixabay-nya jadi muncul di dashboardnya ya. Jadi mudah di dashboardnya. Itu ada satu trik sehingga nanti teman-teman bisa mengakses fitur-fitur atau fasilitas ya, kayak misalnya gambar, video itu secara gratis dari aplikasi pihak ketiga tanpa keluar dari aplikasi Canva-nya. Ini juga bisa membuat untuk QR code. Jadi QR code-nya bisa langsung di-embed tanpa rekan-rekan keluar dari aplikasi. Bisa menambahkan peta bahkan, atau ambil video langsung dari YouTube, dari file dari Instagram. Nah, itu rekan-rekan fleksibel ya. Jadi jangan lupa untuk mengeksplorasi fitur-fitur ini karena insya Allah sangat membantu. Selanjutnya saya akan sharing kita berkolaborasi dengan rekan kita yang lain untuk mengelola. Sedangkan kita tidak kerja sendiri nih untuk membuat desain, kita bisa juga bekerja sama dengan orang lain. Nah, kita dapat membagikan desain kita langsung, jadi tidak perlu kita unduh kemudian kita sharing filenya, kita bisa langsung share filenya, sehingga memudahkan kita untuk berkoordinasi. Atau kita juga bisa mengedit secara langsung bersamaan. Jadi misalnya saya mengedit, kemudian nih minta saran ke teman, kemudian saya share sehingga teman saya bisa langsung dengan akun dia untuk melakukan proses editing pada desain saya. Jadi misalnya ini ada desain, saya sudah membuka sebuah desain Instagram. Nah, ini adalah hasil kolaborasi saya dengan tim. Nah, bagaimana kita bisa lebih cepat untuk proses kolaborasinya? Kita di sebelah kanan atas ini ada bagian tombol bagikan. Ini kita klik tombol bagikannya. Nanti itu ada opsi di sini. Kita bisa berbagi, apakah jika kita ada dalam tim kita bisa share. Jadi orang yang ada di dalam tim itu akan memperoleh file, akses terhadap file tersebut. Atau jika tidak, kita bisa mengetikkan alamat email. Di bagian di atas ini ada ketik satu nama atau lebih, atau alamat email. Kita ketikkan di situ alamat emailnya. Misalnya di sini saya ketikkan salah satu alamat email. Di sini saya sudah mengetikkan alamat emailnya. Nah, ini nanti kita dapat memberikan opsi nih, menyunting atau melihat. Jadi kalau misalnya menyunting, berarti dia bisa mengedit dokumennya. Yang pasti rekan-rekan jangan bersamaan mengeditnya, karena nanti akan bentrok. Kenapa akan bentrok? Karena kan kalau Canva itu dia auto save ya. Jadi kalau ada dua orang mengedit, auto saving, maka mungkin ada editan yang akan tidak tersimpan. Atau jika kita ingin sharing misalnya ke supervisor kita atau ke teman kita hanya untuk menilai ini sudah sesuai atau tidak, kita bisa share
dia untuk hanya melihat. Itu tadi kalau misalnya kita memerlukan email. Kita juga bisa memberikan langsung link tautannya. Ini di pojok kanan bawah ada saling tautan. Ini kita sama seperti tadi, kita bisa memberikan opsi menyunting, kemudian melihat, atau untuk yang pro bisa menggunakan template. Ini yang membedakannya adalah jika kita sharing mempergunakan template, orang lain itu akan mempergunakan file tersebut dan menjadi filenya tanpa merubah. Jadi akan terdapat dua file yang berbeda, jadi file master dan file kopian editannya secara otomatis. Jadi kalau kita sharingnya template, itu tidak akan berpengaruh dengan file yang kita miliki. Ini hanya ada fitur untuk di bagian pro. Triknya nanti teman-teman bisa tetap mempergunakan seperti template, yaitu dengan sharing menyunting atau melihat. Nanti teman-teman bisa mengcopy file tersebut menjadi file baru melakukan proses editing, sehingga file lamanya tidak rusak. Kita bisa edit di file yang baru. Selanjutnya saya akan sharing tentang cara untuk merubah ukuran. Jadi misalnya ukuran filenya ya, terkadang kan kita tidak hanya mengelola satu platform, misalnya mempergunakan Instagram, kita juga bisa mengelola Twitter atau YouTube. Nah, misalnya di sini kita ada by default sebenarnya ada opsi ubah ukuran ya, tetapi itu fiturnya untuk yang pro. Nah, bagaimana nih kita untuk yang free tetap memiliki efektivitas dalam penggunaan waktu. Jadi kita tidak perlu waktu lama untuk merubah size atau ukuran. Kan kebayang ya, kita bikin dulu di Instagram satu, kemudian kita bikin satu di YouTube misalnya dengan format yang berbeda. Caranya adalah kita tetap buka tadi file aslinya, tadi yang Instagram, kemudian kita buat file yang baru. Misalnya di sini saya akan membuat untuk seukuran thumbnail YouTube ya, thumbnail YouTube. Seukuran untuk thumbnail YouTube. Nanti dari size-nya Instagram itu kita buat agar dia bisa menjadi ukuran untuk thumbnail YouTube tadi yang Instagram ya. Jadi ada dua tab kita buka. Nah, sekarang kita sudah memiliki dua tab ya, satunya yang thumbnail YouTube, satunya yang Instagram. Nah, sekarang kita buka bagian yang Instagramnya. Nah, di sini, ini kan ada banyak file ya, ada banyak file. Kita akan mengalihkan file ini ke format yang baru. Kita kecilkan dulu, biar kelihatan semua. Nah, rekan-rekan bisa memperoleh kopian dari file yang tadi di thumbnail itu, di Instagram ke thumbnail tadi, yaitu dengan cara bisa rekan-rekan blok semua seperti ini. Ini saya blok semua. Nah, ini di blok semua. Kemudian rekan-rekan bisa juga dengan cara Ctrl A. Jadi Ctrl plus A, maka semuanya langsung akan ke blok satu slide tersebut. Itu akan blok. Kemudian bisa klik kanan, nanti ada opsi salin. Nah, ini klik kanan salin, atau rekan-rekan mempergunakan Ctrl C. Jadi sama seperti rekan-rekan mempergunakan shortcut di Microsoft Word. Kita alihkan ke tab yang baru, kemudian rekan-rekan bisa klik kanan dan pilih opsi tempel atau paste. Atau juga rekan-rekan bisa mempergunakan shortcut Ctrl V. Ctrl V, maka dia akan masuk ke set baru. Nah, ini rekan-rekan tinggal menyesuaikan nih gambarnya, tinggal dirapihkan posisinya sesuai dengan proporsi yang rekan-rekan inginkan. Selanjutnya saya akan sharing bagaimana agar rekan-rekan bisa lebih mudah untuk mengeksplorasi foto atau elemen atau kategori file-file yang ada di Canva. Ini kan sebenarnya dasarnya oleh Canva, foto dan elemen ini sudah dikategorisasi, tapi apa yang teman-teman lihat di sini sebenarnya belum semua, sangat banyak sekali. Canva mengklaim sebelumnya 60 juta ya, 6 juta file yang dimiliki. Sekarang dia sudah nambah kemarin sekitar 70-an juta. Ini kan ada kategorisasi ya, ada stiker. Kemudian ada juga ini bagian yang unggulan. Jadi kalau ada jenis-jenis tertentu yang memang ditampilkan dan sering berubah-ubah ya, mungkin yang banyak orang lain pakai, itu bisa kita klik
lainnya seperti apa, nanti akan muncul file-file yang memiliki kategorisasi yang sama. Kita juga bisa melakukan searching dengan keyword. Misalnya saya cari dengan edukasi, ini education, nanti muncul nih, muncul image atau elemen yang sesuai dengan kategorisasi edukasi. Kita juga bisa memfilternya rekan-rekan agar lebih efektif. Kita filter apakah dia statis atau dia beranimasi. Nanti untuk di video juga sama, nanti ada filternya kategorisasinya seperti apa. Kemudian ada juga opsi warna, jadi warna bawaannya itu apa, itu akan memudahkan kita. Di sini juga ada opsi ya, jadi di gambar ini kan biasanya terakhir yang kita gunakan itu adalah gambar-gambar yang biasa terakhir kita pergunakan. Ini terakhir saya pergunakan, ini. Tetapi ada cara lain ya untuk lebih mudah kita untuk mendata dan men-search. Misalnya file-file ini sebenarnya memiliki opsi ya. Jadi kalau kita lihat di filenya ini ada keterangan ya. Ada misalnya ada tulisan gratis, kemudian yang crown itu berarti dia pro berbayar. Contoh gambar ini ada titik 3 ya, di atas itu adalah opsi, bisa kita klik. Nanti akan muncul keterangan. Jadi jenisnya misalnya ini pensil freeform Flora, kemudian di sini juga ada Sketchify, ini orang yang membuatnya ya, orang yang membuatnya. Ini bisa kita jadikan referensi untuk kita mencari file yang setipe. Jadi ini misalnya pensil freeform Flora, ini namanya. Kita coba klik, kita buka di tab baru sehingga nanti teman-teman bisa lihat seperti apa. Tapi sebelumnya kita lihat ini ada keterangannya gratis, itu ada infonya. Nah, kalau rekan-rekan terbiasa sudah menemukan gambar agar lebih mudah dicari, rekan-rekan bisa mengklik tambah ke suka atau like. Nanti rekan-rekan bisa lebih mudah mencarinya, karena jika sudah kita pilih like, nanti dia akan muncul di bagian folder. Rekan-rekan bisa scroll ke bawah, itu ada folder. Nah, ini di folder nanti ada bagian yang kita tandai suka. Jadi semua, kan kita sudah kadang-kadang susah ya mencari sesuatu, tiba-tiba kita temukan. Nah, akan lebih mudah kalau kita tandai. Nah, ini akan lebih mudah ditandai. Jadi nanti kalau rekan-rekan butuh, tinggal ke folder tadi, tidak perlu searching lagi elemen, langsung muncul. Atau bisa juga tadi mempergunakan keywordnya. Misalnya tadi pensil freeform. Nah, ini kan muncul ya, koleksi datanya seperti ini. Kita bisa lihat. Kita mungkin saja bisa menemukan file yang serupa dengan mengklik nama Sketchify. Ini bisa jadi keyword juga nanti. Kita klik misalnya Sketchify di sini. Nah, kita jadi tahu nih Sketchify ini karyanya apa saja. Kita bisa lihat lagi nanti nama filenya apa, yang mana akhirnya nanti kita bisa search lagi nih di bagian pencarian di elemen dari Canva-nya. Di sini banyak sekali ya yang sudah dibuat oleh Sketchify-nya. Kita balik lagi, ini ada pensil freeform Flora. Kita coba keywordnya di sini. Kita cari gambar yang serupa dengan keyword yang sudah kita dapatkan tadi, pensil freeform Flora. Nah, nanti dia akan muncul ya, kategorinya seperti apa. Jadi sebenarnya apa yang kita lihat itu hanya sebagian kecil dari koleksi yang ada di Canva, dan itu tidak perlu khawatir, koleksi gratisannya pun sebenarnya sangat banyak. Nah, jadi rekan-rekan tidak perlu khawatir, ini hanya masalah bagaimana kita mengeksplorasi dan mempergunakan keyword yang ada. Nah, mungkin itu sekilas beberapa alasan kenapa saya merekomendasikan rekan-rekan mempergunakan Canva. Yang pasti itu karena user friendly, kemudian juga fiturnya sangat banyak. Jadi dengan satu aplikasi rekan-rekan bisa membuat tidak hanya desain untuk media sosial berupa gambar statis, bisa sampai video, melakukan presentasi, template-nya pun beragam, sampai ada proposal, sampai ada sertifikat. Kemudian sangat
mungkin ada hal lain yang membuat teman-teman yang baru mengenal Canva mungkin terlihat agak rumit karena fiturnya yang banyak, tapi jika teman-teman mengeksplorasi sebenarnya itu sudah terstruktur dengan baik, dan nantinya tinggal teman-teman mengeksplorasi, kemudian pada akhirnya balik nih, walaupun kita mempergunakan template, itu akan kembali kepada ide dari teman-teman, sehingga pastikan kita bisa membuat template tersebut menjadi unik sesuai dengan brand atau identitas teman. Yang pastinya juga Canva ini update-nya banyak sekali ya. Ini saya juga baru tahu ada update baru, walaupun ini untuk fitur premium ya. Dulu GIF itu masih beta, video MP4 juga beta, sekarang sudah ada file baru SVG ini walaupun Pro. Nah, makanya saya senang sekali mempergunakan Canva, dia update. Kemudian juga customer care-nya, kebetulan saya sebenarnya pakai yang Pro-nya juga, customer care-nya juga responsif. Saya berapa kali melakukan korespondensi via email. Tapi itu kembali kepada rekan-rekan, senangnya fiturnya dan apa, platformnya seperti apa. Yang penting kita tetap berusaha untuk berbagi manfaat untuk orang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.